Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, NIM 2020203860202059, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester atau final pada mata kuliah Sistem Moneter Islam. Teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, fungsi permintaan uang hanya dikenal dengan dua motif saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Karena motif yang mengarah pada spekulasi dilarang dalam Islam, maka instrumen moneter yang ada dihindarkan dari penggunaan variabel yang akan mengarahkan kepada motif spekulasi. Adapun teori permintaan uang menurut Milton Friedman. Menurut Friedman, permintaan uang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang mempengaruhi permintaan aset. Oleh karena itu, Friedman kemudian mengembangkan the theory of asset demand to money. Dalam hal ini, Friedman mengkategorikan tiga bentuk aset yang dapat dimiliki oleh individu, yaitu obligasi, ekuitas atau saham umum, dan barang. Struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Struktur kebijakan moneter. Setiap sistem memiliki persyaratan dalam mengendalikan struktur institusional yang akan menjamin berjalannya sistem secara baik. Sebagai contoh, sistem ekonomi konvensional yang mengandung instrumen bunga tentunya memiliki institusi yang akan menjalankan instrumen ini. Apakah institusi dalam ekonomi Islam akan menjalankan sistem ekonomi non-ribawi? Ini adalah permasalahan yang dialami. Struktur organisasional sistem moneter Islam sama dengan sistem moneter konvensional, hanya saja model operasinya yang sangat berbeda. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Instrumen-instrumen kebijakan moneter. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal. Penciptaan instrumen keuangan yang terverifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan, ketulusan, dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Implikasi pembangunan ekonomi dari kebijakan moneter. Implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter mungkin dapat dibagi ke dalam dua kategori yang luas. Yang pertama, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan piranti-piranti kebijakan moneter. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal yang telah diberikan. Saya juga akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang terdapat dalam jurnal tersebut. Adapun judul jurnal yang diberikan yaitu Kerangka Kerja Kebijakan Moneter dalam Islam. Poin yang pertama, sasaran kebijakan moneter dalam Islam. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi Islam, yakni kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah.
Sasaran dari kebijakan moneter Islam adalah mengoptimalkan kesejahteraan manusia. Poin yang kedua, menentukan instrumen kebijakan moneter Islam dalam memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif. Bukan hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar, melainkan jumlah fokus pada aktivitas di sektor real, membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah, melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Poin yang ketiga, tujuan akhir dari kebijakan moneter diasumsikan untuk tersedianya berbagai investasi dengan tingkat risiko yang beragam dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Penghapusan sistem suku bunga, kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrumen yang menguntungkan, tingkat keuntungan investasi tidak bersifat free determinate seperti suku bunga. Poin yang keempat, instrumen moneter Islam dikhususkan untuk memiliki fungsi yaitu menjaga keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan jumlah uang di sektor keuangan secara berlebihan, mencegah pelipat gandaan uang tanpa dilandasi kegiatan produktif di sektor real, meningkatkan daya tahan perekonomian pada masa krisis, menjadi channel untuk menyalurkan kelebihan dana di perekonomian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perekonomian. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.